Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Provinsi NTB akibat turunnya daya beli masyarakat akibat melonjaknya harga bahan pokok. Naiknya harga BBM diprediksi akan mempengaruhi inflasi tinggi dan kondisi ini berdampak pada kemiskinan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Tingginya harga bahan pokok yang mencapai 5 hingga 8% pasca naiknya BBM akan berimbas meningkatkan pada sektor kemiskinan. Pengamat ekonomi Universitas Mataram Harsono menegaskan kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga bahan pokok karena tingginya biaya operasional sehingga diperlukan upaya mitigasi pemerintah dalam mencegah angka kemiskinan meningkat dengan mensinkronkan data bantuan yang tepat sasaran. Akibat dari kemahalan meningkatnya harga ini, yang saya perkirakan 6% sampai 8%, batas garis kemiskinan meningkat. Di saat ini 470.000 bisa 500. Jadi orang yang di atas ini tadi naik di sini jadi miskin ya. Jadi ada dua hal krusial untuk bisa mengendalikan angka kemiskinan ini. Pertama adalah penyesuaian update data DTKS. Kedua ada efektivitasnya bantuan sosial dan ketepatan program pemerintah. Pembahasan APBD perubahan yang sekarang mulai berlangsung di DPR akan berimplikasi terhadap hal-hal ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperbanyak padat karya yang melibatkan masyarakat untuk menjaga daya beli. Kemiskinan di Provinsi NTB sejauh ini masih cukup tinggi berkisar 13%. Dengan adanya kenaikan harga BBM maka diprediksi akan kembali naik sampai 14%. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja keras guna menuntaskan kasus stunting, menyusul Provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi kasus stunting. Dalam penanganan penuntasan kasus stunting di NTB, pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mengejar target 14% pada tahun 2024, mengingat Provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pemerintah provinsi diminta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk menuntaskan maksimal menangani kasus stunting. 13 provinsi, NTB memang termasuk yang masih tinggi. Karena itu harus ada usaha yang keras untuk mengejar target 14% pada tahun 2024. Selain lebih kerasnya itu seperti apa Pak Menteri kira-kira? Melibatkan seluruh komponen, terutama KL yang anggarannya ada di dalamnya untuk penanganan stunting, termasuk anggaran di pihak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian harus melibatkan masyarakat, terutama organisasi-organisasi LSM dan organisasi keagamaan untuk ikut juga terlibat penanganan stunting. Sebetulnya anggarannya cukup, tapi bagaimana supaya difokuskan sehingga memiliki daya tekan yang signifikan untuk menuntaskan. Walaupun memang NTB juga bukan yang paling tinggi ya, tapi memang termasuk yang tinggi. Sementara itu, data Dinas Kesehatan NTB mencatat berdasarkan hasil pengukuran bulan Agustus 2022 di Posyandu Keluarga, terdapat 74.951 kasus stunting atau 18,60% dari jumlah seluruh balita di NTB sebanyak 476.340 orang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Selain dikenal kawasan wisata yang mempesona, Raja Ampat Papua Barat juga memiliki destinasi jelajah wisata Gua Tengkorak. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Ada di Kampung Warsambin yang merupakan geoarea dari Teluk Mayalibit. Nah, kalau tadi nih di perjalanan agak-agak bergelombang, pas udah nyampe malah beda banget, malah tenang banget kayak di danau. Dan ini juga merupakan bagian dari Geopark Nasional Raja Ampat sekaligus titik terakhir sebelum kita menuju ke Kali Biru. Selamat datang di Teluk Mayalimbit, Geopark Nasional Raja Ampat. Teluk dengan luas mencapai 53.000 hektar ini menjadi salah satu geoarea di Geopark Nasional Raja Ampat.
Maya Libit menjadi teluk yang sangat luas, bahkan nyaris membelah Pulau Wageo. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 menit saya sampai di Goa Tengkorak. Pemberhentian selanjutnya adalah Goa Tengkorak. Ini saya penasaran nih kenapa namanya Goa Tengkorak, jadi kita langsung masuk aja. Di sini kita bisa naik. Cuma butuh guide atau pendamping biar aman. Goa Tengkorak ini memang jarang dikunjungi. Padahal selain unik, Goa Tengkorak menyimpan cerita sejarah Raja Ampat di masa silam. Bentuk nyata meleburnya kekayaan geologi dan budaya masyarakat setempat. Pak, kira-kira kenapa sih Pak namanya tuh Goa Tengkorak? Ya, ini awal ceritanya berasal daripada zaman prasejarah, di mana manusia-manusia prasejarah itu ketika mereka melakukan pembunuhan, nanti tulangnya ditaruh di tempat ini. Ini tempat menaruh korban pembunuhan ya, Pak? Iya, benar. Ini goanya sebenarnya tadinya seperti goa-goa biasa, kita bisa lihat ada stalaktit dan stalagmit, cuma bedanya di sini udah nggak aktif. Nah, yang bikin unik bukan cuma ada stalaktit dan stalagmit, tapi ada tengkorak dari korban yang dibunuh. Iya, benar. Tengkoraknya sudah diambil oleh orang-orang yang mungkin mereka bawa dari sini untuk dibawa ke Belanda atau dibawa kemana untuk dijadikan ditaruh di tempat-tempat museum begitu, museum-museum tertua begitu. Iya. Saya nggak berani Pak lihat tengkorak. Lihat tulangnya aja, serem kalau lihat mukanya. Perjalanan kembali berlanjut. Target kali ini terletak di ujung utara Teluk Maya Libit, Batu Kelamin. Namanya apa nih Pak? Batu gantung. Itu disebut Mon Mansiroroy. Mon Kenapa Mansir. disebut Mon Mansiroroy? Karena ini ada dua bersaudara yang melakukan pelanggaran alam. Akhirnya jadi seperti ini. Dan di sini dulu dia dari awal peradaban manusia di Teluk Maya Libit ini sangat mistik. Tidak bisa orang menjangkau ke sini. Batu Kelamin ini juga memiliki mitos dan dipercaya oleh warga setempat. Mitosnya adalah siapapun yang datang ke batu ini dan meletakkan uang logam di Batu Kelamin, maka perjalanannya akan selamat dan segala keinginannya bisa terkabul. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di AIS TVS Pekan. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.